Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuliani Pujiastuti, SSI, MSI. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arif Raharjo dengan NIM 24031554221 dari kelas 2024B Program Studi S1 Sains Data. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang diferensial total. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu dasar utamanya. Yang pertama yaitu pengertian diferensial. Diferensial merupakan cabang dari kalkulus yang membahas tentang laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Dengan demikian, diferensial membantu kita memahami bagaimana kecil perubahan di input dapat mempengaruhi output dari suatu fungsi. Lalu makna diferensial dalam fungsi. Secara sederhana, diferensial pada suatu fungsi menunjukkan perubahan kecil pada output akibat perubahan kecil pada input. Pada fungsi dua variabel seperti z sama dengan f, x, y, kita menggunakan diferensial total untuk memperkirakan perubahan z berdasarkan perubahan x dan y. Secara matematis ini dirumuskan seperti ini. dz sama dengan dou f per dou x dx plus dou f per dou y dy. Lalu apa sih tujuan mempelajari diferensial total? Tujuannya adalah yang pertama untuk menentukan kemiringan garis sinkron suatu kurva. Yang kedua, menganalisis pertumbuhan atau penurunan fungsi. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum maupun minimum suatu fungsi yang dikenal dengan istilah optimasi. Lalu yang keempat, menghitung kecepatan, laju pertumbuhan, dan berbagai aplikasi lain dalam sains maupun ekonomi. Berikut ada rumus diferensial total. Mari kita lihat kembali rumusnya untuk fungsi z sama dengan f, x, y. dx dan dy adalah perubahan kecil pada x dan y. Lalu dz adalah pendekatan terhadap perubahan z. Dengan kata lain, seperti fungsi yang sebelumnya, dz sama dengan dou f per dou x dx plus dou f per dou y dy. Baik, kita akan langsung lihat contoh soal pertama. Misalkan z sama dengan f, x, y sama dengan x kuadrat plus 3xy min y kuadrat. A. Tentukan fungsi dz. Berikut adalah penyelesaian dari soal pertama yang A, yaitu turunan parsial. Kita akan melakukan turunan parsial dou z per dx sama dengan 2x plus 3y. Dou z per dou y sama dengan 3x min 2. Jadi hasilnya dz sama dengan 2x plus 3y dx plus 3x min 2y dy. Lalu untuk yang B, jika x berubah dari 2 ke 2,05 dan y berubah dari 3 ke 2,96, tentukan dz-nya bandingkan dengan besar yang sesungguhnya. Diketahui x sama dengan 2, dx 0,05, y sama dengan 3, dy sama dengan 0,04. Maka dz sama dengan 2 kali 2 plus 3 kali 3 kali 0,05 plus 3 kali 2 min 2 kali 3 kali min 0,04 sama dengan 0,05. Sementara perubahan sesungguhnya seperti ini. Hasilnya sangat mendekati, menunjukkan bahwa
dz sama dengan dz. Lalu kita akan lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan diferensial total dari A, Z sama dengan 2x sin Y min 3x kuadrat Y kuadrat. Lalu untuk penyelesaian dari yang A, dz sama dengan do Z per do X dx plus do Z per do Y dy sama dengan 2 sin Y min 6xy kuadrat dx plus 2x cos Y min 6x kuadrat Y dy. Lalu untuk soal yang B, dengan fungsi W sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Untuk penyelesaiannya, diketahui fungsi sebagai yang ini tadi. Karena W merupakan fungsi dari 3 variabel, maka diferensial totalnya seperti ini. dw sama dengan do W per do X dx plus do W per do Y dy plus do W per do Z dz. Lalu kita turunkan masing-masing seperti ini, yang menjadi 2x dx plus 2y dy plus 2z dz, sehingga diperoleh dw sama dengan 2x dx plus 2y dy plus 2z dz. Lalu berikut ada pengaplikasian diferensial. Untuk di bidang fisika bisa untuk menghitung kecepatan dan percepatan. Di bidang ekonomi bisa untuk menentukan titik laba maksimum. Di bidang biologi menentukan laju pertumbuhan populasi. Lalu dan di bidang teknik bisa untuk menganalisis perubahan suhu, tekanan, dan lain-lain. Kesimpulan, diferensial adalah alat matematika untuk mengetahui laju perubahan fungsi terhadap variabel bebasnya. Biasanya dituliskan sebagai dx per dy atau fx. Dengan aturan dasar seperti turunan konstanta dan juga pangkat, kita dapat menentukan perubahan nilai fungsi. Konsep ini penting dalam aplikasi nyata seperti menghitung kecepatan, pertumbuhan, serta mencari nilai maksimum dan minimum. Memahami diferensial membantu analisis dan pemecahan masalah di bidang sains, ekonomi, teknik, dan lain-lainnya. Baik, mungkin sekian untuk presentasi saya kali ini. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.